difokuskan ke beberapa eh, kompetensi yang harus kalian miliki, diantaranya kompetensi menggambar grafik. Jadi hari ini kita akan berkutat dengan menggambar. Jadi kalau nanti ada seseorang yang menghubungi saya nanti dengan enak apa saja yang harus disiapkan untuk perkuliahan kita hari ini. Oh, pensil, pulpen, penggaris, dan lain sebagainya gitu. Jadi hari ini kita akan banyak membahas terkait dengan grafik gitu. Jadi untuk share screen dulu. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi linear. Fungsi linear yang sampai dengan SMA kita pelajari adalah fungsi linear yang berkaitan dengan persamaan garis. Jadi fungsi linear itu bentuknya sama seperti ini. Y ada A0, A1, X pangkat 1 gitu. A0 ini konstanta, seperti yang sudah saya sampaikan, konstanta itu adalah bilangan yang berdiri sendiri, biasanya selalu bernilai positif katanya. Ada bisa juga negatif, bisa juga nol. Sedangkan untuk A1 yang depan ini itu untuk koefisien. Bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif atau juga nol. Ini yang akan kita pelajari. Mohon maaf yang belum membuka on cam, silahkan dibuka dulu biar kelihatan ya. Oke. Yang akan kita pelajari itu hanya sampai sini. Fungsi linear, aljabar. Setelah fungsi linear aljabar, kita ke sini. Aljabar linear di sini ya. Yang lain-lain tidak. Tapi dari turunan fungsi itu ada beberapa fungsi. Contoh. Nah, ini adalah salah satu contoh fungsi linear. Y sama dengan 4 dikurangi 2X. Kalau menggambarkan katanya ya, maka dari Y sama dengan 4 dikurangi 2X ini diperoleh satu titik koordinat 0,4, X-nya 0, Y-nya 4. Yang satu lagi titik yang kedua adalah X-nya 2, Y-nya 0. Maka dibuatkan diagram kartesius untuk ini variabel, ini untuk titik koordinat X, yang ini Y yang ini untuk X, maka 0,4 di sini, 2,0 di sini, kemudian disambungkan seperti ini. Nanti saya akan membuat video khusus bagaimana cara menggambar yang ininya. Mudah-mudahan nanti bisa kalian pahami. Contoh kasus yang kedua juga sama. Y sama dengan min 4 ditambah 2X. Kita juga membuat dari Y sama dengan min 4 ditambah 2X. Kita mendapatkan dua titik koordinat. Yaitu 0, min 4 dan 2,0. Buatkan diagram kartesius. Ini untuk Y, ini untuk X. 0,4 ada di sini. 0,4, mohon maaf. 2,0 ada di sini. Maka disambungkan seperti itu. Ya, oke. Kemudian ada kemiringan. Kemiringan atau slope ini biasanya kita notasikan sebagai gradien. Dulu pernah waktu SMA atau SMP juga pernah namanya gradien atau tingkat kemiringan. Ya. Ini bahasanya katanya satu variabel bebas X sama dengan perubahan variabel terikat dan seterusnya ya. Ini misalnya nih, ini itu gradien. Dilambangkan dengan huruf M. M itu adalah delta Y dibagi delta X, artinya titik Y yang kedua dikurangi yang pertama dibagi X yang kedua dikurangi X yang kedua. Kita tidak akan belajar tentang ini, tidak akan belajar perhitungan sekali lagi hari ini. Kalian hanya akan menggambar. Ya. Ini jika A-nya positif, gradiennya maka dia naik, tingkat kemiringannya naik. Jika gradiennya negatif, maka dia akan menurun seperti ini. Jika gradiennya 0, maka dia akan datar seperti ini. Ya, oke. Nah, bagaimana saya akan menjelaskan dengan rinci
Bagaimana cara membuat grafik persamaan garis lurus Y sama dengan 2X plus 4Y? Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Y atau dengan nama lain ordinat itu, kemudian X dengan nama lain absis, itu kita simulasikan, kita kondisikan seperti ini. Seperti tabel, oke? Nih, seperti tabel yang ini. Oke. Kita buat kondisi bahwa X-nya 0 dan Y-nya 0. Maka yang pertama dikerjakan adalah X-nya juga jadi 0, Y-nya juga 0. Simpan angka 0 dan angka 0. Ini angka min 2 dan 4 belum ada. Belum ada, anggap belum ada ya. Oke, maka kita substitusikan dulu. Kalau X-nya yang 0, Y-nya nanti dapat berapa? Makanya kita yang ini. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa ya? Oke. Huruf X, variabel X kita ganti dengan angka 0. Maka yang ini dari sini ya, dari tetap Y sama dengan 2X plus 4, X-nya ganti dengan 0. Y sama dengan 2 dikali 0 ditambah 4. Maka Y sama dengan 2 dikali 0 itu 0. Maka jawabannya adalah Y sama dengan 0 ditambah 4. Y sama dengan 4. Tuliskan menjadi sebuah titik koordinat. Tadi X-nya 0, Y-nya tadi dapat berapa? 4 ya. Maka titik koordinatnya 0,4. Tuliskan di tabel. Kalau X-nya 0, kalau X-nya 0, Y-nya dapat 4. Oh, mohon maaf, ini jawabnya 4. Sorry. Salah ya. Kemudian begitupun dengan sebaliknya. Kalau Y-nya 0, kondisikan Y-nya 0, maka nanti X-nya dapat berapa? Sorry, salah. Salah. Mohon izin, salah. Kok jadi ke pinggir ya. Nah, sorry. Bapak salah menjelaskan. Ke bawah berarti ya, sorry. Tadi kalau X-nya 0, tadi Y-nya dapat 4 ya. Tulisnya ke bawah. X-nya 0, Y-nya 4. Sorry tadi Bapak salah menjelaskan. Mohon maaf. Jadi 0,4. Sekarang kita kondisikan lagi kalau Y-nya yang 0. Kalau tadi X-nya 0. Kalau Y-nya yang 0 berarti yang ini. Y-nya 0. Berarti ganti Y-nya dengan angka 0. 0 sama dengan 2X plus 4. Maka min 2X-nya kita simpan di depan. Maka jadi min, positif ya. Maka X-nya 4 dibagi dengan min 2. X-nya jadi min 2. Jadi hasilnya min 2,0. Nah, kalau Y-nya 0 yang tadi, kita dapatkan X-nya min 2. Maka jadilah min 2,0. Titiknya kita sudah dapat 2. Buat gambar set 1 cm 1 cm yang rapi di buku tulis dari kertas folio tadi PS. Buatkan titiknya min 2,0 berarti di sini. Kemudian 0,4 titiknya di sini. Sambungkan, lebihkan. Maka jadinya seperti ini. Ya. Saya ulang sekali lagi, khawatir nanti tidak ada yang kurang menyimak. Kita kondisikan bagaimana cara membuat gambar grafik persamaan garis lurus yang ini. Kita kondisikan bahwa X harus 0, Y juga dengan 0. Oke. Kita buat tabel dulu. Tabel ininya 0. Yang ini 0, tabel ya. Kita buat yang tabel yang ini. Buat tabel, kondisikan ininya 0, ininya juga 0. Kalau X-nya 0, Y-nya nanti dapat berapa? Kalau X-nya 0, Y-nya nanti dapat berapa? Kita kondisikan kalau X-nya 0 yang ini, Y-nya ganti huruf X dengan angka 0, Y sama dengan 0 ditambah 4. Maka Y sama dengan 4. Oh, Pak, Y-nya 4. Beres. Kita kondisikan yang kedua. Kalau Y-nya jadi 0, kalau kondisikan yang belum di mute dulu. Kalau yang kedua, kita kondisikan yang Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa ya? Oh, kalau Y-nya 0, maka didapatkan seperti ini. 0 sama dengan 2X plus 4. Maka min 2X-nya pindahkan ke kiri, jadi min 2X sama dengan 4. Maka jawabannya X sama dengan min 2. Didapatkan hasilnya seperti ini. Masukkan ke sini. Oh, ini min 2 Pak tadi dapat. Jadi min 2,0 dan 0,4. Gambarkan dengan rapi. Diagram kartesius seperti ini. Ini input Y. Ini variabel X. Min 2,0 di sini Pak. Min 2,0 di sini. 0,4 oh di sini Pak. Setelah itu gabungkan. Ya.
Mungkin saya ulang sekali lagi, bukan tentang menggambarnya, kalau menggambar gampang ya. Saya akan ulang yang metode eliminasi substitusi. Sekali lagi mohon diperhatikan ya. Saya akan menekankan yang ini saja. Oke. Bagaimana cara menentukan titik koordinat? Yang pertama, persamaan yang pertama simpan di atas, persamaan yang kedua simpan di bawah. Oke, kita akan mengeliminasi, terserah silahkan. Mau yang Y dieliminasi boleh. Berarti kalau yang Y dieliminasi, Anda sesuaikan koefisiennya. Berarti kalau yang di atas huruf angka 3, berarti sini simpan 3 di bawah. Di sini di bawah angka 2, simpan 2 di atas gitu. Kebetulan yang saya contohkan adalah angka 2, yang variabel X. Maka 2 di variabel X itu simpan di bawah, 1 di variabel X yang atas simpan di atas gitu. Jadi tukar, yang atas ke bawahin, bawah ke atasin. Setelah itu kalikan satu persatu semuanya. 2 dikali 1, 2x kali 1 jadi 2x gitu ya. 3y kali 1 jadi 3y, 4 dikali 1 jadi 4. Kemudian yang ini juga sama, kalikan semuanya, jangan sampai ketinggalan. X dikali 2 jadi 2x, 2y kali 2 jadi 4y, 1 dikali 2 jadi 2 gitu. Kemudian karena kita fokus yang akan mengeliminasi yang X, variabel X, kebetulan koefisiennya juga sudah sama. 2x diapakan dengan 2x supaya hilang. Kalau dikasih tambah berarti jadi nambah, nggak bakal hilang. Supaya hilang makanya dikurangi. Nah, kasih tanda kurang. 3y dikurangi 4y. Oh, Pak, negatif 1y. 4 dikurangi 2. Jadi 2. Maka y tukar minnya kasih ke angka 2. Maka y sama dengan min 2. Sudah dapat y sama dengan min 2, masukin ke sini. Bebas ke persamaan yang ini boleh, persamaan yang ini juga boleh, tapi cari yang paling mudah. Maka yang saya ambil adalah x tambah 2y plus 1. Kita ganti y-nya dengan angka 2 hasil yang ini. Angka 2 dikali min 2 itu jadi min 4. Maka x positif dikali dengan negatif itu negatif. X dikurangi 4 sama dengan 1. X kita geser ke kanan, min 4-nya jadi plus 4. Maka jawabannya x sama dengan 5. Tetap jawabannya akan sama. 5, koordinatnya, 2. Itu untuk penentuan titik koordinat. Kalau disuruh ngegambar ya tinggal ngegambar kayak tadi proses. Ya, oke. Saya buka sesi tanya jawab dulu. Bagi tadi ada 8 orang yang belum saya ACC karena telat masuknya ya. Jadi udahlah nggak usah masuk kita. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk perkuliahan kita hari ini? Bentar. Kalau nggak ada yang tanyakan. Jadi penugasannya apa Pak untuk minggu sekarang? Ini penugasannya ya. Nah yang ini. Nomor 1, nomor 2, kalian menggambar. Oke, gambar yang ini bersama. Nah, gambar nomor 1 ini, yang ini. Gambar nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3, Anda menggambar 2 garis dan tentukan titik potongnya. Caranya kayak yang barusan. Nomor 4, sama juga Anda menggambar, tentukan titik potongnya juga. Anda jangan terlalu terkecoh, terlalu alergi, Pak, ada garis B, ada garis A. Ya bebas kalau saya menentukan ini. Garis P boleh, yang ini misalnya garis Q boleh, itu hanya istilah saja, jangan sampai jadi membingungkan. Jadi proses untuk menggambarnya tadi sudah saya jelaskan, kemudian proses untuk menentukan titik potong juga sudah saya jelaskan. Ada yang mau ditanyakan dulu atau memang sudah cukup? Kalau mau bertanya silahkan bertanya. Kalau di WhatsApp kadang dibalas, kadang enggak ya. Kadang balasnya juga Waalaikumsalam, iya. Kadang Waalaikumsalam aja gitu ya. Si Dendi, misalnya Pak, saya Dendi, progres 2.3 gimana ya Pak? Anu. Waalaikumsalam doang kadang-kadang ya. Karena kewajiban saya hanya menjawab salam gitu. Kalau menjawab isinya juga
bingung kalau dijelaskannya. Ada yang mau ditanyakan, cukup ngerti ya? Karena ini materi kelas berapa ya? Kelas 9 ada ya, SMP ya dulu ya? Ada kelas 9 SMP pernah belajar, SMA juga pernah belajar kelas 11 kalau tidak salah. Yang dulunya ke SMA dulu atau SMK dulu, kalau langsung loncat dari SD langsung ke kuliah, mungkin nggak ngerti, nggak paham. Sudah cukup? Oke. Jadi sudah tidak sabar untuk mengerjakan penugasannya ya. Penugasan kita hari ini nanti saya tugaskan sekali lagi boleh diskusi dengan teman. Saya tidak melarang Anda untuk diskusi dengan teman. Boleh, silahkan. Pergunakan. Sosmed sekarang sudah banyak ya. Kalau saya dulu kuliah satu S2 gitu ya, hararese yang menghubungi babaturan teh. Bisa tuh bisa sorangan kalau dulu mah. Sekarang mah fotoin jawaban kamu bisa tah. Gelencer tinggal ngomong itu gampang ya. Kalau dulu saya agak susah harus ketemu dulu sama teman di kampus agak susah. Sekarang sudah zamannya sudah modern. Jadi silahkan berdiskusi, jangan sampai ada yang tertinggal. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini sekali lagi, Bapak tadi kata Bapak tidak ada menghitung. Kalau perkalian sama pembagian jangan dianggap menghitung ya. Itu cuma membagi, mengurangi 2, 4 kurangi 2, 5 kurangi 3, 5 tambah 3, masa keberatan gitu ya. Bahkan kata saya lebih sulit yang kemarin daripada yang hari ini. Kalau hari ini ngegambar, yang rapi, pakai pensil, pakai pulpen warna, silahkan bebas. Lebih mudah daripada harus yang kemarin. Menyederhanakan, memfaktorkan, dan lain sebagainya. Ya. Sudah cukup? Cukup? Saya tanya Kak Syafani, coba. Sudah cukup Kak Syafani? Oke, terima kasih. Coba Faisal Zikri, sudah cukup ya? Udah berlama-lama juga buat apa gitu ya? Sekali lagi, nanti Fajrul, seperti biasa Jrul, tolong sampaikan ke teman-teman. Ini ada 10 yang tidak saya ACC karena datangnya telat, Zoom meetingnya juga telat. Nanti sampaikan kita harus fair, jangan abong kene gelis, abong kene ganteng, abong kene pinter, abong kene naon, abong kene beunghar, Jrul, pokoknya mah teu ngaruh jeung Bapak mah. Ya, pokoknya sampaikan supaya nanti adil. Kemudian tugas ini nanti saya tunggu karena email saya yang satu itu yang Fajrul share ke kalian itu Jero jadi gimana ya? Terlalu banyak beren Jero ya. Jadi rada-rada nge-lag gitu padahal itu email kerja. Nanti saya kirim email yang satu lagi. Nanti bisa kirimkan ke situ ya. Karena saya ngajar bukan kelas kamu aja gitu ya, kelas yang lain, belum mata kuliah lain, belum tingkat yang lain, belum kampus yang lain. Semuanya bermuara di situ saya tiap malam. Masih yang terakhir tadi ada atas nama Diki, nggak tahu tuh. Diki gitu ya di kelas dari kelas mana itu barusan ngirim email. Wah, si Diki keur makan tah, keur makan si Diki. Si Diki keur tadi misalnya ting dia ngirim tugasnya barusan si Diki. Itu harus saya oh, jadi kekirimnya barusan meureun ya. Masuknya barusan. Jadi ya lah namanya juga enggak. Jadi malum lah namanya juga sistem. Nanti saya kasih ke Fajrul untuk email yang baru. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Saya yakin di perkuliahan kita hari ini dari 36 yang hadir tidak semuanya paham. Saya yakin pasti ada yang tidak mengerti. Tapi tidak juga semua orang yang jadi tidak paham, pasti ada yang mengerti juga gitu di antara kalian. Tolong nanti share ilmunya, bisa dilihat lagi di YouTube saya atau juga di buku-buku referensi yang lain. Jangan sampai kalau nggak ada saya jadi nggak kuliah gitu. Perkuliahan tetap berjalan. Saya bingung kalau harus misalnya, saya bagi kelompok kamu menjadi 10 kelompok. Kamu bab 1, Fajrul bab 2, kelompok 2 Halim bab 3, Irfan bab 4, Amel bab 5. Materi nage teu ngarti apa aja nambah kamu bari jeung kudu dipresentasikan gitu kan. Jadi tidak semua mata kuliah bisa dikondisikan sama seperti mata kuliah lain. Bikin makalah dan seterusnya bener. Kamu yang presentasi nanti. Kasihan ya. Sudah dijelaskan sama dosennya aja masih keneh liur apalagi kamu yang harus menjelaskan ke teman-teman.